Selamat siang para pemirsa, para murid, Sugeng Rahayu semua. Video ini guru memberi judul Jangan Terjebak Bahasa. Ini yang penting karena keseharian kita, karena manusia diberilah penglihatan oleh Tuhan yang disebut mata dan diberilah pendengaran. Sehingga manusia terutama di negara Indonesia, kita sering terkecoh dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Melalui video ini, terutama para murid dan santri dan para pemirsa yang baru mengikuti video guru ya, guru mengingatkan, kembali lagi video ini tidak ada hubungan dengan aliran yang lain dan tidak ada hubungan dengan agama sebelah. Guru hanya mengingatkan kepada siapapun yang mengikuti pemahaman melalui Facebook guru ya, para pemirsa, judulnya sudah tepat ya. Jangan terjebak oleh bahasa. Apa yang dimaksud terjebak oleh bahasa? Karena masyarakat kita ini sering terjebak oleh bahasa-bahasa itu yang indah ya, bahasa-bahasa sesuatu yang kita belum mengerti sehingga kau yakini itu sesuatu hal yang istimewa ya. Untuk mempertajam atau memperkuat pemahaman tentang bahasa apapun biar tidak salah persepsi atau tidak salah asumsi. Begini caranya para pemirsa ya. Kadang masyarakat yang awam kita ini ya, kalau kita mendengar lantunan-lantunan kalimat-kalimat dan ayat-ayat, kita menafsiri itu sesuatu kalimat itu dari langit ya. Ini caranya. Suatu kalimat apapun ya, diingat, suatu kalimat apapun bila disimpan di suatu kitab atau buku itu disebutlah kalimat. Kalimat itu susunan dari beberapa kata, dan beberapa kata itu ada awalan dan ada akhiran. Tatkala terbentuk adanya suatu kata, kata itu disimbol dan dituliskan dengan huruf. Sedangkan yang membuat huruf itu manusia, itu cara berpikirnya. Kalau yang membuat huruf itu manusia, lantas yang menyusun kata, yang menyusun kalimat itu Tuhan apa manusia? Cara berpikirnya begitu ya. Biar tidak terjebak dengan kalimat-kalimat, intonasi-intonasi yang menggiurkan sehingga perilaku kehidupan nanti salah. Semua apapun yang ada di dunia itu karya manusia, kecuali alam, bumi, bulan, planet lain itu adalah karya alam, bisa disebutlah karya dewa atau karya Tuhan. Itu untuk dipahamkan betul-betul. Guru melalui video ini mengingatkan dengan kata ini ya. Di era-era kemarin-kemarin sampai sekarang banyak ya di YouTube, di media-media sosial. Tatkala masyarakat awam terkena atau mendengarkan kata ma'rifatullah, ada yang menyebut ma'rifat billah, itu seakan-akan manusia itu sudah dekat dengan Tuhan yang Maha Rohman Rohim, sesuatu hal yang super istimewa. Tidak, ini hanya suatu kalimat ya, tidak usah terheran, tidak usah terkecoh. Dan kalau kalian kemarin-kemarin masih diajarkan dan memahami kalimat-kalimat ini, sudah jangan terlalu optimis, karena nanti tidak ada hasilnya. Meskipun bertahun-tahun kalian lakukan, itu tidak ada hasilnya. Itu hanya ilusi, gara-gara bahasa yang kalian pahami seakan-akan indah, seakan-akan itu hubungan dengan Tuhan, sehingga ruang dan waktu kalian lakukan yang ngawur, kadang biaya sudah dikeluarkan, tidak mendapatkan hasil. Inilah yang dimaksud guru mengingatkan dengan bahasa-bahasa ma'rifatullah. Ada lagi banyak dari pemula-pemula yang ikut-ikutan, dari yang saudara-saudara kita yang di Jawa, tatkala ada bahasa manunggaling Gusti karo kawula, sehingga memakailah metode-metode yang kadang tidak rasional, hal-hal yang merugikan biaya, tenaga, meninggalkan keluarga untuk memburu, untuk menghasilkan sesuatu makna yang disebut manunggaling Gusti karo kawula. Ini hanya suatu bahasa ya, jangan dikejar ya. Ini hanya bahasa. Lantas guru masuk sedikit tentang bahasa manunggali Gusti karo kawula. Karena ini identik dengan kitab-kitab ajaran beliau Kanjeng Syekh Jenar,
Sehingga di situ terjadilah pemahaman yang salah kaprah atau hal-hal yang sesuatu kadang ada yang dimusyrikan, ada yang disyirikkan, ada yang dilarang, ada yang terobsesi. Coba bagi siapapun yang menjustis atau yang menyalahkan ajaran Syekh Siti Jenar, atau juga yang ngefans sama ajaran beliau Syekh Siti Jenar dengan pemahaman yang ada di kitab-kitab beredar manunggali Gusti karo kawula. Coba dari pertanyaan melalui video ini, bagaimana kalau beliau Syekh Jenar ajarannya tidak seperti yang Anda lakukan? Bagaimana kalau tuduhan-tuduhan yang Anda lontarkan, kalau beliau ternyata tidak seperti itu dan tidak melakukan seperti itu? Apa risikonya? Kalian pada rugi. Sedang banyak manusia yang menjustis, yang menghakimi, katanya ajaran beliau salah dan beliau dalam kesesatan. Nah, kalau beliau nyatanya tidak melakukan seperti itu, dan tulisan manunggali Gusti karo kawula sendiri kalau bukan ajaran beliau Syekh Jenar, dan film-film yang di judul-judul Wali Songo kalau beliau tidak seperti itu, apa yang terjadi dari kalian yang memahami, yang membuat hukum, yang menjustis beliau-beliau itu salah? Itu coba dipelajari dulu. Semoga para pemirsa tidak terobsesi dengan kalimat-kalimat yang ada di tulisan ini. Untuk memperkuat itu, guru memberi pemahaman nyata dan faktanya begini. Ada kita manusia masyarakat kadang terobsesi oleh sosok, oleh guru, oleh panutan, ilmu makrifat. Nah, seakan-akan si murid ini meyakini, mengkultus pimpinannya seperti kayak seperti apa. Yang dari saudara-saudara Jawa sama, mendidik, mengajarkan atau tuntunan metode manunggali Gusti karo kawula. Muridnya pun juga mengkultus sesuatu hal yang diasumsikan macam-macam. Untuk memperkecil agar tidak banyak kesalahan di dunia sosial medsos untuk umat dan masyarakat, ini coba dipahami dari 4 bahasa. Meskipun manusia semakrifat apapun, pahami betul-betul ya para pendengar, makhluk ya tetap makhluk kita. Orang-orang yang kau yakini makrifat itu sama, dia makhluk ya tetap makhluk. Kalau manusia ya tetap manusia, meskipun manunggal Gusti karo manusia ya tetap manusia. Alam tetap alam, bumi tetap bumi, air tetap air. Lantas mengapa ada beredar seperti ini diburu? Kita mengasumsikan, kita mengkultus sosok, kita mengkultus panutan. Ini loh tetap. Meskipun yang mengajarkan bisa manunggali Gusti karo kawula, ya tetap dia tetap jadi makhluk. Dan dia kalau manusia ya tetap jadi manusia. Alam ya tetap alam, tidak ada hubungannya dengan di sini. Meskipun di Indonesia, di dunia ada manusia kultus makrifatnya sampai makrifatullah, dunia tetap tidak ada hubungannya dengan Tuhan, dengan alam. Dan di sini ada yang satu ketetapan. Kalau manusia tetap manusia, kebutuhannya sama. Ada manusia sampai makrifat alam ya tetap alam. Apakah bumi akan jadi 2? Apakah bumi itu nanti mengalirnya ke atas kalau ada orang makrifat? Tidak. Dengan memahami ini, guru selalu menasihatkan terutama bagi para pemirsa ya, bila masih terjebak dengan jamaah-jamaah orang-orang begini, sudahlah kurangi. Guru memastikan kalian akan rugi semua, karena itu hanya bahasa. Bahasa itu tidak usah dipikirin, itu hanya bahasa ya. Kalau sudah memahami makhluk tetap makhluk, manusia tetap manusia, alam tetap alam, bumi tetap bumi. Makanya kalau sudah sadar bahwa kita manusia, carilah kita menyiapkan diri untuk kemuliaan dan kesuksesan. Nah, mulia dan sukses itu dibutuhkan pengertian atau tanggung jawab ya. Ndak usah ngomong manunggali Gusti karo kawula, ndak usah ngomong makrifat. Nanti lupa diri, lupa kerjaan, lupa keluarga, lupa tanggung jawab. Makanya susah hidupnya. Untuk mencapai mulia dan sukses ditanamkan untuk pengertian. Makanya untuk melakukan apapun, mengerti dulu kita ini status sebagai orang tua atau anak atau murid atau karyawan. Nah,
penuhi tanggung jawab sebagai status per individu. Kalau jadi orang tua, ya kita harus memenuhi kebutuhan keluarga dulu. Jangan ngomong ini manunggal ini, mari rusak nanti keluargamu, hidupmu rusak. Kalau sedikit sudah memahami, banyak-banyaklah atau lakukan yang disebut bersyukur yang benar. Untuk bersyukur yang benar, di kaset video guru sudah diterangkan, dijalankan. Tidak usah berburu mau manunggal Gusti dengan kawula atau ingin makrifat sampai kenal dengan Tuhan di sana. Tidak usah, makanya hilangkan, tinggalkan bahasa ini. Nasihat guru melalui video ini cukuplah jadi manusia mengerti tata krama, mengerti tanggung jawab keluarga, tanggung jawab pribadi, tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, bersyukur dengan tepat, bersyukur yang benar, taat aturan dan hukum. Ini kehidupanmu nanti, hidupmu selamat, fisikmu terjaga kesehatannya, pikiranmu akan mendapatkan kedamaian, keluarga nanti bisa tentram. Jangan seperti kemarin-kemarin di luar sana berburu ma'rifatullah, manunggal Gusti. Rusak nanti keluargamu, hidupmu pun rusak. Karirmu tidak ada, rusak karena terobsesi ini makrifat manunggal, karena terobsesi oleh bahasa. Kalau tidak percaya para pemirsa, para murid ya, pahami, cek faktanya. Manusia siapapun yang sudah bisa mengajarkan ini ya, manunggal Gusti karo kawula, atau orang yang bisa menerangkan atau yang bercara makrifatullah, lihat manusianya punya kapasitas apa. Kalau tidak percaya, sama itu tetap seperti Anda seperti mereka, cuma dia hanya pandai mengolah bahasa sehingga biar dapat jamaah atau dapat murid. Jamaah berkumpul, murid berkumpul, disitulah ada faktor namanya kebutuhan ekonomi. Semoga ini bermanfaat para pemirsa dan para murid. Kembali lagi, guru ini menerangkan hanya kepada murid dan santrinya dan kepada siapapun yang menginginkan suatu mendapat kebenaran dari nilai-nilai tentang kehidupan dan Islam. Guru tidak ada hubungan dengan agama sebelah. Semoga ini bermanfaat kepada para pemirsa dan pendengar. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.